Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ya ada sebuah fatwa dari Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pengurus besar, ketua, Rois Am ya, Rois Akbar dari Nahdlatul Ulama saat itu, di mana beliau itu memiliki sebuah fatwa. Fatwa tentang apa? Fatwa tentang gelar Sayyid dan Syarif. Tentang gelar Sayyid dan Syarif serta Syarifah. Dan fatwa beliau itu ya dikutip, dicuplik di majalah At-Tabib. Yaitu pada edisi ke-15 ya. Pada bulan September 1932. Nah, hal ini mengingatkan kepada kita akan sebuah kiriman surat antara siapa itu Habib Yahya bin Utsman bin Yahya yang sebelumnya 3 kali mengajukan permohonan kepada pemerintah Belanda untuk melindungi hak dari Ar-Rabithah Al-Alawiyah, bahwa hanya mereka yang berhak untuk memiliki gelar Sayyid dan Syarif. Sayyid, Syarif, dan Syarifah ya. Dan pada ujungnya karena permohonan atau permintaan dari Rabithah Al-Alawiyah yang dikirimkan oleh pihak Rabithah Alawiyah yang kemudian diwakili oleh Yahya bin Utsman bin Yahya, kemudian dititipkan juga kepada Senok Horgronyo. Jadi 4 kali pengiriman surat itu, mulai dari tahun 1929 sampai 1933. Nah, berarti sekitar 4 tahunan ya. Di sana itu menyatakan bahwa yang berhak untuk melindungi mereka ini, Rabithah Alawiyah itu berhak untuk menggunakan gelar Sayyid, dan itu hanya khusus bagi mereka. Adapun di luar mereka, baik itu di kalangan Al-Irsyad, apalagi orang-orang pribumi, itu sama sekali tidak berhak untuk memiliki gelar atau menggunakan gelar Sayyid ataupun Syarif ataupun Syarifah. Nah, kemudian karena pihak dari Belanda itu sudah memahami apa potensi yang akan terjadi atau prediksi yang akan terjadi ketika permohonan dari Rabithah Alawiyah itu diterima dan disahkan oleh Belanda dalam undang-undangnya Belanda, tentu itu akan memberi akibat yang sangat buruk di kalangan masyarakat, yang pada saat itu memang terjadi gesekan antara Rabithah Alawiyah dengan Al-Irsyad yang selesai pada tahun 1942 ya, yaitu masa di mana Belanda itu sudah hengkang dari Indonesia ini atau dari Nusantara ini. Dan pada tahun 1932, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu mengeluarkan sebuah fatwa yang didukung oleh 25 ulama besar dari Nahdlatul Ulama tentang titel Sayyid, Syarif, serta Syarifah. Saya bacakan ya. Pemandangan 25 ulama besar-besar dari Nahdlatul Ulama Surabaya tentang titel Sayyid. Pemandangan Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, presiden dari Perkumpulan Nahdlatul Ulama di Surabaya, yang dimufakati oleh 24 ulama-ulama yang yang ternama, yang akan tersebut nama-namanya tentang titel Sayyid. Demikian tersebut suratnya. Adapun kalimah Sayyid
dan kalimah syarifah dan kalimah syarif. Itu semua khusus titel bagi turunan Sayyidina Hasan dan Husain saja. Baik pada uruf, baik pada istilah. Menurut ini, 5 nas-nas yang tersebut di bawah ini. Dari Tuhfah jilid ke-6 muka 111. Awalis sada fal mutabadiru urfan annahumul ashraf al-ati bayanuhum ila anqal wa syarif al-muntasibu min jihatil abi ilal Hasan wal Husain. Lianna syarafa wa in amma kulla rafi'in illa annahu ikhtassa bi auladi Fatimah radhiyallahu anhum urfan muttaridan indal itlaq. Intaha. Tuhfah ya, jilid ke-6. Artinya, maka yang didahulukan pada uruf bahwa lafadz sadah itu dipakai buat turunan asyraf, yaitu turunan yang mulia-mulia, yang akan diterangkan hingga katanya bermula syarif itu ialah bangsa daripada jihad bapak hingga Hasan dan Husain. Karena lafadz syarif itu meskipun umumnya bagi saban-saban yang berpangkat tinggi, akan tetapi khususnya hanya bagi cucu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha sahaja telah diadatkan secara mutlak. Nah, ini untuk nas yang pertama. Kemudian nas yang kedua dari Nihayah bagi Ar-Ramli juz ke-5 muka 62 dan 63. Au lisadah fal mutabadir urfan bal syar'an fima yadharu annahumul asyraful ati bayanuhum ila anqala wasyarif al-muntasib min jihatil ab ilal Husain ilal Hasani wal Husain li anna syarafain amma kulla rafi'in illa annahu tassa bi auladi Fatimah radhiyallahu anhum urfan muttaridan indal itlaq. Itu sama itu ya. Artinya sebagaimana itu tuhfah yang telah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga dari Mughnil Muhtaj sebagai Khatib Asy-Syirbini juz ketiga muka 59. Faidah min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam anna aulada banatihi yantasibuna ilaihi wa humul asyraf al-mawjuduna wa minhumul hashimiyun. Intaha al-juz'u Mughnil Muhtaj ats-tsalits jilid 3 halaman 59. Artinya apa ini? Inilah suatu faidah dari khususiyah, yakni dari sekalian yang ditentukan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahaja, yaitu hanya ini saja ya data yang saya dapatkan. Namun dalam data-data yang lain ya itu terdapat kutipan dari beberapa nama-nama ulama yang terdiri dari 25 ulama itu ya. Satu, Kiai Haji Hashim bin Abdurrahim Sawalan Panji Sidoharjo. Yang kedua, Kiai Abdul Abbas Khazin Sawalan Panji Sidoharjo. Ketiga, Kiai Ali bin Abdul Wahab Tawangsari Sidoharjo. 4, Kiai Ahmad Dahlan bin Ahid Bundalem Surabaya. 5, Kiai Azhari Cantian Surabaya. Ke-6, Kiai Muhammad Said bin Saleh Pamilih Surabaya. 7, Kiai Tahamim bin Syahid Ustadz Tanwirul Aswar Tanwirul Afkar Surabaya. 8, Kiai Abu Hasan bin Ismail Bangil. 9, Kiai Ahmad Bangil. 10, Kiai Hasan Bangil. 11, Kiai Rafi'i Bangil. 12, Kiai Muhammad Bakir bin Hasan Tobri Ponorogo. Dan seterusnya lah ya. Dan itu sudah pernah saya ulas dulu. Nah, di mana dalam apa yang menjadi fatwanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, bahwasanya gelar untuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik laki-laki atau perempuannya. Kalau laki-lakinya itu disebut Sayyid atau Syarif, kalau perempuannya itu disebut sebagai Syarifah, dan nggak ada di situ ada gelar Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk masanya ya, untuk masa pengeluaran fatwa
yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian 24 ulama-ulama besar lainnya, ya, itu dikeluarkan sewaktu polemik mengenai tadi itu gelar Sayyid yang diajukan oleh Robitoh Alawiyah kepada pemerintah kolonial Belanda, yang tujuannya agar kolonial Belanda itu melindungi, ya, melindungi Robitoh Alawiyah, yang agar mereka itu berhak memiliki gelar Sayyid dan Syarifah, sementara untuk siapapun di luar mereka itu tidak boleh untuk menggunakan gelar tersebut. Dan pada akhirnya permohonan dari Robitoh Alawiyah itu pun ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda dan tidak memasukkan hal itu di dalam undang-undangnya kolonial Belanda. Nah, artinya dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwa itu merupakan sebuah pernyataannya Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk tidak bisa atau menolak juga suatu pernyataan yang tujuannya adalah untuk menolak dari permohonannya Robitoh Alawiyah. Karena memang untuk Belanda itu sendiri itu tidak mau untuk, ya, menyatakan bahkan mengakuinya secara hukum dan melindunginya dengan undang-undang kolonial Belanda yang memasukkan Robitoh Alawiyah sebagai orang-orang yang hanya berhak menggunakan gelar Sayyid dan Syarifah, ya, dan selain mereka tidak boleh. Nah, jadi Belanda itu menolaknya. Belanda menolaknya, dan justru seolah-olah Belanda malah menutup mata akan hal itu. Dan itu sudah kita ulas dalam sebuah video di beberapa kesempatan-kesempatan yang lalu. Nah, itu saja ya, barangkali hal ini memberikan manfaat bagi kita, menambah wawasan bagi kita, yang pada intinya adalah tidak ada gelar Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari fatwa yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama 24 ulama yang lainnya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.